Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube Perpustakaan Universitas Tidar. Perkenalkan nama aku Rohmatul Jana, teman-teman bisa panggil aku Ana. Aku merupakan seorang mahasiswa hukum, semester 4 yang sekarang menempuh pendidikan di Universitas Tidar. Nah, hari ini aku berkesempatan buat memperkenalkan teman-teman salah satu buku favorit aku yang membantu aku mencapai banyak sekali, prestasi-prestasi di kampus. Nah, judul bukunya adalah Argumentasi Hukum. Ini tuh sebenarnya buku dari beberapa dosen dari Universitas Gadjah Mada, yaitu Filipus M. Hajen dan juga Titik Sri Jatmiati, pengarangnya, Pak Filipus dan Bu Tati. Nah, buku ini tuh bercerita soal argumentasi hukum. Nah, kita sebagai mahasiswa hukum diajarkan untuk bagaimana sih menyusun argumentasi hukum itu bukan hanya argumentasi yang pakai undang-undang, namun pakai asas hukum, pakai prinsip hukum, dan juga pakai yang namanya teori-teori hukum. Nah, dari halaman 1 sampai halaman terakhir sebenarnya itu bukunya tipis banget nih. Teman-teman bisa lihat tipis banget, bahasanya sangat mudah dimengerti, kemudian isinya juga pakai sesuatu penjelasan, contoh yang sederhana banget, jadi teman-teman akan mudah banget paham nih. Nah, aku jujur merekomendasikan ini semua buat teman-teman yang mau fokus belajar, studi ilmu hukum atau teman-teman yang mungkin tertarik buat belajar hukum. Karena dari buku ini kita bisa tahu gimana sih caranya ahli-ahli hukum, entah advokat, hakim, jaksa, bahkan para konsultan hukum membuat argumentasi. Nah, output dari buku argumentasi hukum ini adalah kita bisa membuat yang namanya legal opinion atau opini hukum, di mana opini hukum itu biasanya diminta oleh seseorang yang berhadapan dengan hukum. Jadi ketika ada orang yang mau memprediksi nih, mengira-kirakan kira-kira perkaranya itu bisa menang nggak sih di pengadilan atau dia bakal terkena pasal apa aja sih, berapa ancamannya. Nah, itu bisa diteliti dengan menggunakan buku argumentasi hukum ini. Nah, kalau dari aku sendiri manfaatnya buku ini itu sangat membantu aku buat yang namanya membuat argumentasi ketika debat. Jadi, aku baca buku ini pas awal aku semester 1 dari sebelum aku masuk di Untidar malah, aku udah tahu buku ini. Nah, di buku ini aku diajarin kalau orang hukum itu argumentasinya bukan sama peristiwa biasa, tapi dia pakai dasar-dasar hukum. Nah, diajarin di sini. Nah, jadi ketika aku masuk jurusan hukum, aku udah tahu, wah ternyata anak orang hukum tuh cara berpikirnya begini ya. Ada permasalahan-permasalahan yang emang itu masuk permasalahan hukum dan permasalahan biasa. Contohnya kalau misalkan kita bunuh ayam dan kita makan, itu bukan permasalahan hukum. Tapi ketika kita bunuh 100 ayam di kandang milik seseorang yang dijadikan lahan usaha, maka itu adalah perkara hukum. Nah, logika-logika seperti ini yang diajarkan dari buku argumentasi hukum ini. Nah, teman-teman buat yang kalian yang mau, belajar argumentasi hukum, belajar menyusun dan tahu gimana sih caranya seorang ahli itu memperkirakan hukum tuh ada di buku ini. Emang bedanya argumentasi biasa sama argumentasi hukum apa sih? Banyak banget teman-teman. Contohnya ketika ada orang yang berperkara di pengadilan, kita itu nggak bisa asal googling, oh pencurian ini ada di pasal berapa kitab undang-undang hukum pidana ya, nggak bisa kayak gitu teman-teman. Kita harus cek dulu undang-undang yang kita pakai itu berlaku atau enggak. Kemudian teori yang kita pakai itu benar atau enggak. Jangan-jangan itu bukan pasal pencurian, jangan-jangan itu pasal penggelapan. Nah, ini yang coba dijelaskan oleh, Pak Filipus dan Bu Tati di sini. Jadi, di beberapa halaman teman-teman juga akan jelaskan yang namanya kesesatan logika dari argumentasi hukum. Jadi kadang itu banyak orang-orang hukum yang membenarkan suatu kejahatan atas tuntutan pekerjaan, bukan berdasarkan apa atau keadilan dan juga teori-teori hukum itu sendiri. Nah, di sini kita diajarkan untuk tidak berorientasi pada kesesatan berpikir, namun berorientasi pada tujuan hukum. Nah, ini dijelaskan nih buku ini. Jadi aku mengajak teman-teman buat baca argumentasi hukum ini biar tahu kenapa sih, Hotman Paris, si pengacara kondang itu bisa menang kasus? Kenapa sih, pencurian itu ada yang hukumannya 3 tahun, ada yang hukumannya 4 tahun, ada yang dibebaskan? Kenapa nggak semuanya hukumannya sama? Buku ini akan jawab, pertanyaan teman-teman. Nah, dari manfaat yang udah aku dapetin sendiri ini, aku,
sejak baca buku ini aku bisa berargumen dan sekarang aku udah menang kurang lebih 7 perlombaan hukum di tingkat regional maupun tingkat nasional. Nah, buku ini tuh beneran membantu aku banget terutama ketika teman-teman nanti mendapat mata kuliah hukum di bagian, praktik lapangan seperti kita mencoba menjadi jaksa, advokat, hakim dari kasus-kasus pidana, perdata, itu nanti teman-teman akan sangat dibantu dalam membuat argumentasi. Jadi ketika kita berhadapan dengan klien, berhadapan dengan kasus, argumentasi kita itu bakal bagus banget. Nah, ini aku rekomendasikan buat teman-teman semuanya, kalian bisa datang ke Perpus Tidar, menikmati suasana di sini, baca buku di sini, dan semoga, buku ini bisa membantu kalian sebaik buku ini membantu aku. Nah, itu sedikit review dari aku sih. Aku harap teman-teman bisa beli buku ini, baca, dan ngerasain apa yang buku ini kasih ke aku. Karena selain soal argumentasi, buku ini juga ngasih kita banyak cerita soal norma, soal keadilan, dan juga soal moralitas yang harus dimiliki oleh seorang ahli hukum sebelum membuat argumentasi dan membela kliennya agar mendapat keadilan dan justifikasi hukum. Sekian dari aku, teman-teman. Terima kasih.